Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara menambah sumber dana pada subkegiatan di SIPD. Ini saya buat karena ada beberapa rekan-rekan yang kesulitan dan ada juga yang permintaan untuk dibuatkan tutorial. Baik, kita langsung masuk ke aplikasi SIPD-nya. Nah, ini dalam SIPD ini untuk set sumber dana tidak sembarangan akun bisa menambahkan sumber dana, atau tidak semua operator yang sudah di-set di subkegiatan untuk menambah sumber dana. Kita lihat contohnya, kita menggunakan dengan user operator. Mohon izin, ini saya pinjam dulu akunnya. Oke, kita langsung masuk ke 2023. Om Dery kelihatan, sorry ya Om Dery, saya pinjam dulu. Nah, ini kita lihat langsung masuk ke subkegiatan. Oke, kita lihat contoh di subkegiatan yang dokumen RKA. Lihat, ini sumber dananya ada satu, sebenarnya ada satu. Kemudian kita lihat di rinciannya. Kita lihat, nah ini sebagai aktivitas yang akan muncul di aplikasi data usahaan yang kita gunakan. Nah, ini untuk subkegiatan ini belum disetting sumber dananya. Nah, ini harus disetting rekan-rekan semua. Oke, kembali ke topik utama, yaitu untuk menambah sumber dana. Jadi kita masuk ke detail subkegiatan. Di sini tidak bisa ditambahkan. Caranya yaitu kita harus masuk dengan menggunakan akun Eselon 3. Eselon. Nah, ini saya pinjam izin Pak Kabit usernya. Oke, kita masuk dengan menggunakan akun Eselon. Nah, caranya kita masuk ke subkegiatan dengan akun Eselon, kemudian kita pilih subkegiatan yang akan ditambah sumber dana. Ini saya ambil contoh untuk yang tadi yang dokumen RKA. Kita lihat di sini ada detail, ada ubah. Jadi kita di sini kita cek dulu detailnya. Ini hanya satu sumber dana seperti yang tadi ditampilkan. Kemudian kita masuk ke ubah, menu ubah sumber dana. Ubah subkegiatan. Nah, di sini untuk ubah subkegiatan akan muncul menu tambah. Lihat, ada tambah sumber dana. Kita klik sekali. Nah, di sini akan muncul kolom untuk menambahkan sumber dana. Silakan di sini rekan-rekan disesuaikan sumber dana apa yang akan digunakan. Contoh misalkan untuk transfer provinsi. Kita lihat untuk pendapatan transfer. Kita lihat di sini ada muncul transfer pemerintah pusat, ada transfer antar daerah. Ini untuk yang provinsi kita pakai pendapatan transfer antar daerah. Nah, di sini silakan ini disesuaikan untuk kolom-kolom di sini, silakan disesuaikan. Lokasinya juga silakan diisi, kemudian nilainya. Untuk nilainya kita ambil contoh misalkan 5 juta lah. Oke, sudah selesai, silakan disimpan. Nah, untuk set sumber dana ini sudah berhasil. Untuk mendapatkan sumber dana sudah berhasil. Kita lihat di detailnya. Nah, sumber dana sekarang sudah bertambah. Tadinya 1, sekarang sudah jadi 2. Jika sudah selesai, silakan rekan-rekan masuk kembali dengan menggunakan user operator.
yang akan menginput rinciannya. Oke, kita login kembali dengan menggunakan akun operator. Kita masuk, kemudian masuk ke subkegiatan. Kita pilih subkegiatan yang tadi sudah ditambahkan sumber dananya. Oke, kita lihat dulu di detail subkegiatan apakah sudah bertambah atau masih satu. Nah, sekarang sudah ada 2, berarti kita sudah berhasil untuk menambahkan. Kemudian kita masuk ke detail rinciannya. Detail rincian. Nah, di sini kita tambahkan standar harga karena untuk menambah sumber dana yang baru. Contoh, misalkan saya ambil contoh untuk belanja barang jasa dan modal. Akunnya saya pilih di sini contoh makan dan minuman rapat. Nah, ini pemaketannya di sini akan muncul pengelompokan. Di sini ada penyusunan RKA. Tapi kita lihat dulu atau kita tambah dulu. Nah, di sini kita pilih pemaketan. Kita pilih pengelompokan karena ini mengelompokkan belanja yang akan membentuk aktivitas atau menjadi aktivitas. Nah, di sini sudah muncul. Apabila belum ditambahkan, ini akan muncul 1, atau belum ditambahkan sama sekali, di sini kosong, tidak ada pilihan. Kalau misalkan sudah ditambahkan, akan muncul 2 atau 3 sumber dana yang akan digunakan untuk kegiatan bersangkutan. Kita pilih misalkan untuk yang barusan ditambahkan pendapatan transfer antar daerah. Nah, di sini urian di sini ini yang akan menjadi urian aktivitas, akan menjadi aktivitasnya nanti di aplikasi pendatausahaan yang kita gunakan. Di sini contoh misalkan untuk yang bantuan provinsi ini sudah diinfokan bahwa harus ada tagging belakangnya bantuan provinsi atau crash atau apa gitu kan. Nah, ini kita contoh untuk kegiatan lah untuk mengelompokkan belanjanya dalam kurung bantuan keuangan provinsi. Nah, ini seperti ini. Tapi untuk yang bantuan keuangan provinsi sumber dana harus disesuaikan, yaitu bantuan keuangan provinsi. Seperti itu. Ini hanya contoh apabila bantuan keuangan provinsi harus ada tagging di belakang di bantuan keuangan provinsi, maka harus diuraiannya harus muncul seperti itu. Kalau misalkan DAK juga harus ada tagging, misalkan ya udah seperti ini, silahkan diikut seperti ini. Atau misalkan untuk kalau yang tahun lalu ada perlinsos, perlindungan sosial seperti ini. Begitu. Nah, jika sudah selesai, silahkan rekan-rekan disimpan. Ini misalkan bisa ambil klik aja lah contoh. Nah, jika udah silahkan disimpan. Nah, nanti akan otomatis muncul di sini dia sebagai pengelompokan belanjanya. Kemudian silahkan rekan-rekan pilih untuk SSA atau SPU-nya. Mungkin dari sini rekan-rekan semua sudah hafal untuk langkah-langkah berikutnya. Seperti itu. Misalkan di sini ambil SSA, nanti akan muncul di sini komponennya. Silahkan dipilih disesuaikan. Seperti itu rekan-rekan. Nah, apabila untuk rekening berikutnya sudah selesai nih, untuk rekening berikutnya misalkan masih terpilih barang jasa, kemudian di sininya perjalanan dinas biasa. Nah, untuk pengelompokannya akan dimasukkan ke kelompok belanja yang tadi pengelompokannya. Ini tinggal dipilih yang tadi. Selanjutnya seperti itu. Itu untuk langkah berikutnya, silakan rekan-rekan dilanjutkan yang sudah biasa diikutkan. Ini hanya bagaimana cara setting sumber dana dan pengelompokan belanja. Nah, yang perlu diperhatikan rekan-rekan,
Setelah selesai, silakan rekan-rekan yang lalu sudah di-input atau yang baru di-input juga silakan ini diperhatikan di yang ada taggingan seperti ini. Taggingan seperti ini akan menjadi aktivitas. Nah, ini tolong dicek di sebelah kanan nih, detail atau pemakaian kelompok atau pengelompokan. Apakah sudah terisi sumber dananya atau belum? Dan ini harus terisi. Untuk memperlancar nanti ke depannya. Nah, contoh seperti ini. Ini pengelompokan belanja, sumber dananya ini belum terisi. Ini tolong diperhatikan untuk diisi sumber dananya. Karena yang awal ini sumber dana alokasi umum, saya bantu pilihkan dana alokasi umum. Jika sudah, silakan disimpan. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah selesai input RKA, mohon ini diperhatikan untuk sumber dana di sini. Tolong dicek. Kalau misalkan ada dua aktivitas, misalkan di sini penyusunan RKA, kemudian ada evaluasi RKA, itu akan muncul evaluasi RKA, akan muncul di pojok kanan atas seperti ini. Silakan dicek. Kita lihat, ini hanya satu aktivitas seperti itu. Kalau ini di sini hanya untuk mengubah rekening atau merubah aktivitas ini, merubah pemaketan, akan dialihkan ke mana pemaketan seperti itu. Oke, mungkin itu rekan-rekan semuanya bagaimana cara menambahkan sumber dana. Jadi untuk yang sumber dana DAK silakan sesuaikan DAK bidang apa, untuk DAK fisik silakan disesuaikan. Kemudian ada juga yang dana bagi hasil, silakan sumber dananya bagi hasil. Itu disetting dengan menggunakan akun eselon atau setara kabit ya, seperti itu. Dan sekali lagi mohon diperhatikan untuk pemaketannya atau pengelompokan belanjanya di saat pembuatan rincian, detail rincian di sini, tolong ini diperhatikan untuk di pengelompokannya. Nah, di sini ini tolong diperhatikan. Kalau belum ada, silahkan ditambahkan dengan memilih sumber dananya. Apabila sudah dibuatkan, ini kita harus ingat, ini sumber dana yang mana, ini sumber dana yang mana, ini juga sumber dana yang mana. Seperti itu. Jadi bukan pemilahan rekening, tapi pemilahan atau pengelompokan belanja. Jadi misalkan di penyusunan RKA yang ini, contoh isinya itu ada ATK, ada makan minumnya, ada tunjangannya, perjalanan dinasnya misalkan. Kemudian ada aktivitas yang lain. Untuk evaluasi RKA, berarti di sini kita tambahkan evaluasi RKA. Di sini untuk pengelompokannya silakan. Kemudian sumber dananya apabila sama silakan dipilih, atau sumber dananya beda. Ini pendapat transfer atau DBH. Dan di sini evaluasi RKA silakan diisikan seperti itu. Mungkin itu aja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dalam tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.